والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para hadirin hadirat yang berbahagia, puji dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, segala petunjuk, segala kesempatan, kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul kembali mengkaji apa yang harus kita tahu dari akidah kita, apa yang tidak pantas seorang muslim itu jahil akan tentangnya, yaitu pembahasan akidah dan tauhid yang merupakan syarat sah mutlak dari amal ibadah kita jamaah kaum muslimin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar dicurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad daran. Kata Imam As-Sa'di dalam muqaddimah qawaid fikihnya, i'lam hudita anna afdalal minan, ketahuilah olehmu sesungguhnya nikmat paling agung itu, karunia paling besar itu ilmun, ilmu yang Allah berikan, dengan syarat ilmu itu yuzilu anka syakka wad daran, ilmu yang mampu menghilangkan keraguan, syak dan kotoran dalam hati kita. Wa yakshiful haqqa lidzil qulubi, ilmu yang bisa menyingkap kebenaran untuk mereka yang punya hati, yang hati mereka masih hidup. Yakshif lakal haqq wa yusilul abda ilal matlubi, dan menyampaikan kita kepada tujuan dari hidup kita yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih mengkaji salah satu dari karyanya
Syekh Al-Imam Hafidh Ahmad Al-Hakami yang berjudul A'lam As-Sunnatil Mansyurah li'tiqadi At-Ta'ifatin Najiyatil Mansurah. A'lam As-Sunnah Mansyurah, ataupun 200 soal tanya jawab tentang akidah Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaan pada pertemuan terakhir kita itu pertanyaan Ats-Tsani wa Sittun 62. Pengarang kitab kita di sini menjelaskan tentang beberapa contoh dari sifat fi'liyah Allah yang bersumberkan hadis baginda Rasul. Dan di sana sifat yang pertama kali beliau sebutkan yaitu sifat, masih kita ingat itu, sifat an-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Dan di sana ketika kita menjelaskan sifat turun itu, wallahu fa'alun lima yurid, Allah itu maha melakukan apa yang dia kehendaki. Allah ingin turun, dan turun itu pasti terjadi walaupun seluruh makhluknya menolak untuk turunnya Tuhan. Semua kita sepakat Allah tidak turun, dan itu tidak menghalangi Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita juga bercerita tentang persisian para ulama, apakah ketika turun arsy itu kosong atau tidak kosong. Rupanya ketika saya kembali ke rumah, ada yang masuk WA dari beberapa ikhwah yang bertanya, pembahasan kosong arsy tidak kosong arsy itu akidah kita, Ustaz. Apakah itu usul akidah? Apakah itu memang pembahasan akidah yang kita warisi dari generasi salaf? Iya, saya bilang, iya. Tidak kosong arsy, itu akidah kita. Justru menariknya jamaah kaum muslimin, ketika muncul pertanyaan seperti itu, saya berpikir ini yang bertanyanya sudah mulai menggunakan akalnya. Kok bisa turun arsy-nya tidak kosong? Padahal kita sudah menjelaskan itu. Ruh kita yang bersemayam dalam tubuh kita ketika kita tidur, tapi dalam hadis yang sahih disebutkan ruh itu pergi kemana-mana, naik ke atas. Kalau itu bisa terjadi untuk alam ruh, bagaimana dengan alam malaikat? Bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah jamaah kaum muslimin, akidah Islam yang kita warisi ini tidak pernah memunculkan perkara yang mustahil, yang tidak bisa diterima akal. Yang ada cuma perkara yang membuat kita heran, bingung ada. Karena kalau kita bingung, kok bisa Allah turun arsy tidak kosong? Itu bingung. Mustahil? Tidak mustahil. Allah itu la yashghuluhu syai'un an syai'in. Tidak bisa disibukkan dengan sesuatu apapun, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyibukkan Allah. Jangan dikiaskan, dianalogikan dengan makhluk. Kita punya keterbatasan jamaah. Mendengar satu suara, kita berhenti mendengar suara yang lain, tapi itu tidak berlaku untuk Allah. La yashghuluhu syai'un an syai'in, fa'alun lima yurid. Biarkan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena itu bentuk kesempurnaan dari sifat-sifat Allah yang mulia. Justru ketika kita batasi, ini menunjukkan adanya kelemahan dan kekurangan. Kalau ada orang, si fulan itu dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu kekurangan. Apalagi yang kita bicarakan itu tidak bisa ini, tidak bisa itu sifat-sifat kesempurnaan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan ats-tsalisu wasitun. As-su'al ats-tsalisu wasitun, pertanyaan ke-63. Qala muallif rahimahullah, hal yushtaqu min kulli sifatil af'ali asma'an am asma'illah kulluha tauqifiyyah? Ini pembahasan yang sedikit butuh perhatian kita jamaah kaum muslimin. Kita akan berbicara tentang apa bedanya asma dengan sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Apa beda nama dengan sifat Allah? Kalau ada yang tahu sebelum kita lanjutkan, ini kitab ada 2 ini ya. Silahkan ambil satu. Apa bedanya nama dengan sifat? Silahkan. Ya, Jamil. Dan itu pembahasan kita. Ya. Kalau nama pasti mengandung sifat, kalau sifat belum tentu bisa diambil darinya nama. Lagi, kalau nama yuta'abbadu bihi, kita bisa menisbatkan abdun, kehambaan untuk nama. Nama Allah, Allah. Kita namakan anak kita Abdullah. Nama Allah Ar-Rahman, kita namakan anak kita Abdul Rahman. Ar-Ra'uf, Abdul Ra'uf. Ar-Ra'if, Abdul Ra'if. Ad-Dayyan, Abdul Dayyan. Al-Bar, Abdul Bar. Tapi kalau sifat tidak bisa kita namakan Abdul Rahmah. Allah Al-Hakim, Abdul Hakim. Tidak bisa kita namakan Abdul Hikmah. Apalagi? Mana saudara kita tadi? Kalau nama terbatas, artinya terbatas sesuai dengan yang Allah sebutkan. Terbatas pengetahuan kita, itu sudah pernah kita jelaskan. Padahal nama Allah itu tidak terbatas. Karena nanti di hari kiamat baginda Rasul akan memuji Allah dengan nama-nama yang sama sekali belum pernah dipuji di dunia. Artinya sifat itu akan lebih luas dibandingkan nama. Kalau setiap nama bisa diambil darinya sifat, dan belum tentu semua sifat itu bisa diambil nama, siapa yang lebih luas? Artinya sifat lebih luas. Kalau nama itu bukan cuma menunjukkan sifat, tapi menunjukkan zat yang memiliki sifat itu. Itu sudah pernah kita jelaskan. Ar-Rahman, ada zat Ar-Rahman, dan zat itu memiliki sifat rahmat. Kalau sifat itu tidak menunjukkan ada zatnya, cuma menunjukkan sifatnya. Yaitu di antara perbedaan antara nama dan sifat Allah. Yaitu jawaban pertama tadi, kita berikan kitab untuk saudara kita itu. Jazakallahu khairan. Ya, itu di antara perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, apakah yushtaqu dari setiap sifat fi'liyah itu nama? Allah punya sifat an-nuzul, turun. Apakah bisa kita namakan Allah itu maha turun? Allah punya sifat istiwa. Apakah kita bisa menamakan Allah dengan maha beristiwa? Itu sifat fi'liyah. Jadi pertanyaannya, apakah sifat fi'liyah itu bisa dijadikan nama Allah? Atau
nama Allah itu semuanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berdasarkan wahyu. Tadi saudara kita sudah menjelaskan tadi. Semua nama itu bisa diambil sifat. Nama tanpa sifat di dalamnya itu bukan Asmaul Husna. Kadang-kala kita menamakan anak kita Saleh. Baik tak kun gop mudro tah na dapat ti Saleh. Bantakan kan Saleh. Tapi kita tafaul. Wa kana yuhibbul fa'al. Rasul itu suka beroptimis. Kita suka beroptimis. Saya kasih nama anak laki-laki saya Abdullah. Tafaul Abdullah. Menjadikan hamba Allah yang betul-betul dia. Pada kenyataannya takdirnya bisa mengatakan lain. Itu karena nama kita belum tentu Asmaul Husna. Tapi kalau nama Asmaul Husna tidak ada kandungan sifat di dalamnya, itu bukan Asmaul Husna. Padahal Allah mengatakan walillahi al-asma al-husna. Coba kita perhatikan akidahnya Mu'tazilah. Allah itu al-alim, maha mengetahui, la ilma lahu, tapi tidak punya ilmu. Maha mengetahui, tidak punya ilmu. Ini sama seperti kita saleh tapi enggak saleh. Hakim, namanya hakim, tapi tidak hikmah dia, tidak bijak. Al-alim, la ilma lahu. Karena mereka menafikan pembahasan sifat, akhirnya memberikan Allah nama tanpa meyakini kandungan sifat di dalamnya. Ar-Rahman, tapi la rahmata lahu, tidak punya rahmat. Itu bukan Asmaul Husna. Kesempurnaan nama untuk Allah ketika Allah nama itu mengandungi kesempurnaan sifat. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau nama Allah itu ada kandungan sifat dan sifat itu sifat kesempurnaan mutlak. Itu harus kita garis bawahi itu. Sifat kesempurnaan mutlak. Sedangkan sifat fi'liyah jamaah kaum muslimin yang sedang kita bicarakan itu belum tentu kesempurnaan mutlak. Misalnya ketika kita bicara sifat rahmat, sempurna tidak sifat rahmat itu? Sempurna. Rahmat itu tidak ada celah kurangnya. Al-Hayyu yang maha hidup, sifat hidup sempurna tidak? Sempurna. Sifat hidup itu tidak ada kurangnya. Al-Alim, Al-Allam yang maha mengetahui. Mengetahui itu sempurna tidak? Sempurna, tidak ada celah kurangnya. Allah cuma dinamakan dengan sifat-sifat yang tidak ada celah kekurangan. Kalau sifat fi'liyah itu baru sempurna ketika kita nisbatkan kepada Allah. Turun itu sempurna. Sempurna kalau itu sifat Allah. Tapi belum tentu semua turun itu sempurna. Beristiwa, istiwa itu sempurna. Belum tentu semua bentuk istiwa itu sempurna. Tapi ketika kita mengatakan Allah yang beristiwa, itu istiwa yang sempurna. Makanya jamaah kaum muslimin, ini rahasianya, kenapa sifat fi'liyah itu tidak bisa kita jadikan nama. Sedangkan semua nama Allah itu mengandungi sifat kesempurnaan. Ini yang kita perhatikan, jawaban pengarang kitab kita Syekh Hafidh Al-Hakami, Al-Jawab, qala rahimahullah, la, tidak bisa semua sifat fi'liyah itu dijadikan nama. Karena nama Allah itu kesempurnaan. Kalau kita mengatakan Allah maha turun, itu artinya belum tentu kesempurnaan dari sifat turun itu sendiri.
Tapi ketika kita mengatakan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, itu tidak ada celah kurang. Tapi Maha Turun. Turun itu baru sempurna ketika kita menisbatkan kepada Allah. Yang turun itu Allah. Itu turun kesempurnaan. Di sini kita titik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua pertanyaan, semua bentuk syubhat yang mempertentangkan turunnya Allah, ketika Anda meyakini itu turun kesempurnaan, itu hilang. Allah turun, bagaimana turun di sini sepertiga malam, nanti berganti lagi di tempat lain sepertiga malam. Itu tidak muncul pertanyaan itu. Kalau Anda meyakini Allah turun dengan turun kesempurnaan. Allah turun, bagaimana nanti arusnya di atas, Allahnya fal'iyadzubillah jadi di bawah. Itu tidak muncul kalau Anda yakini turun Allah itu turun kesempurnaan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, syubhat tentang turunnya Allah itu muncul dari hati-hati orang yang tidak punya keagungan untuk Allah. Dia mempertanyakan keagungan Allah. Tapi itu nanti arusnya bagaimana? Arusnya di atas, Allah ke bawah. Itu la yuqaddirullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungannya. Kalau Anda mengagungkan Allah, tidak mungkin terlintas di kepala Anda untuk bertanya seperti itu. Kalau Anda betul-betul mengagungkan Allah, Allahu Akbar, betul-betul mengagungkannya, tidak mungkin terlintas itu. Terlintas saja tidak mungkin. Karena itu kekurangan-kekurangan yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Makanya jamaah kaum muslimin, Syekh Hafidz Al-Hakami di sini mengatakan, tidak, kata beliau, nama Allah itu semuanya tauqifiyah, berhenti dengan wahyu. Kita tidak menamakan Allah dengan sifat-sifat zat, sifat fi'liyah yang Allah lakukan. Tapi kita menamakan Allah dengan nama yang Allah namakan dirinya ataupun Rasul namakan Tuhannya. Jadi nama itu sangat khusus. Jadi ada 3 tingkatan yang kita sematkan kepada Allah. Yang pertama nama. Nama itu khusus sekali. Tauqifiyah. Penamaannya saja itu tauqifiyah. Nama itu kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, bahkan sarih, jelas dalam Quran sunnah, itu nama untuk Allah, kita tidak menamakan Allah. Makanya nama 99 sampai hari ini masih diperdebatkan. Yang mana 99? Karena ada ulama yang mengatakan itu nama Allah. Ada ulama lain mengatakan itu bukan nama Allah. 99 para ulama mutaqaddimin dari generasi ulama salaf itu masih mempertanyakan itu yang mana 99. Ada yang mengatakan ini versi Imam Tirmizi, ada versi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada versi Imam Daruqutni, ada versi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak versinya. Walaupun para mutaakhirin dari ulama-ulama kita mencoba mencari mana yang lebih kuat. Ibnu Utsaimin juga mencari dalam Qawaidul Muslah mana yang lebih kuat untuk 99 nama Allah. Tapi masih diperdebatkan. Nama itu lebih khusus dia. Sifat akan lebih luas. Nama dan sifat harus tauqifiyah, harus bersumberkan wahyu. Ya, kita nggak bisa mensifatkan Allah kecuali dengan wahyu. Cuma sifat lebih luas. Semua nama bisa kita ambil sifat. Ada yang lebih luas lagi, itu yang harus kita pahami. Itu namanya khabar. Mengabarkan tentang Allah, bukan mensifatkan, bukan menamakan. Itu luas. Kalau dalam kitab Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ketika membantah orang-orang ahli filsafat, mutakallimin, ahli kalam,
beliau sering mengkhabarkan Allah itu dengan khabar wajibul wujud. Padahal itu istilahnya orang ahli kalam itu. Allah wajibul wujud. Wujudnya, adanya Allah itu wajib dengan zatnya. Tidak mungkin tidak ada itu. Logika kalamiyah mengatakan Allah itu wajibul wujud. Ibnu Taimiyah sering menamakan Allah itu, bukan menamakan, mengkhabarkan tentang Allah. Allah itu wajibul wujud, wajibul wujud. Lucunya banyak mutaakhirin dari orang yang menyebarkan dakwah ini atau akidah ini yang mempertanyakan, mengkritisi Ibnu Taimiyah, kenapa menamakan Allah dengan wajibul wujud? Itu kan istilahnya orang ahli kalam itu. Jamaah kaum muslimin, Ibnu Taimiyah dalam posisi mengabarkan, bukan dalam posisi menamakan atau mensifatkan. Mengabarkan lebih luas. Yang penting zahirnya tidak ada kekurangan, boleh Anda kabarkan tentang Allah. Anak muda sekarang mengatakan Allah itu keren sekali. Kita bertanya, itu nama Allah keren? Oh bukan. Saya cuma terpesona sekali dengan apa yang Allah lakukan, sehingga muncul dari mulutnya mengatakan Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa. Saya berpikir seperti ini, rupanya Allah memberikan saya. Allah itu luar biasa. Luar biasa itu sifat Allah? Bukan. Luar biasa itu nama Allah? Bukan. Dia sedang mengabarkan tentang Allah. Mengabarkan tidak butuh wahyu. Yang penting nampaknya itu, lahirnya itu sempurna, bagus, baik untuk Allah, Anda boleh mengabarkan tentang Allah. Tapi kalau maknanya itu jelek, jangan kabarkan untuk Allah. Kabar itu lebih luas dia. Jadi nama itu lebih merucut dan lebih sempit. Harus berdasarkan wahyu. Nanti ada yang lebih luas dari nama, itu sifat. Juga berdasarkan wahyu. Ada yang lebih luas lagi, itu khabar. Khabar. Tapi ketika ada, misalnya dulu ada seorang dai yang membuat judul kajian itu Allah Maha Keren. Nah, itu udah lain. Allah Maha Keren. Itu sudah lain, itu sudah menjurus kepada nama. Ketika Anda mengatakan Maha Keren, padahal ketika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, keren itu punya makna yang terkandung di dalamnya, itu justru makna yang jelek. Keren itu arti dasarnya orang sebenarnya dia tidak keren, tapi dia memunculkan dirinya, membuat penampilan terhadap dirinya sehingga kelihatan keren. Keren itu bukan hakikat kesempurnaan. Karena sebenarnya keren itu cuma menampakkan kesempurnaan. Padahal hakikatnya tidak ada kesempurnaan. Itu keren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ketika Anda mengatakan Allah Maha Keren, maka pernah kita kritisi itu dulu. Jangan membuat nama seperti itu. Kalau Anda mengatakan Allah itu keren, oh itu kabar, silakan. Karena bukan sifat, tidak menjurus kepada makna, kepada nama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan wa kullu fi'lin atlaqahu Allah taala ala nafsihi fa huwa fima atlaqa fihi madhun wa kamal. Semua tindakan perbuatan yang Allah lakukan, yang Allah kabarkan tentang dirinya atau Rasulnya kabarkan tentangnya, maka itu adalah perbuatan yang penuh pujian dan kesempurnaan. Saya katakan yakini ini dulu. Mereka mau mengatakan apa, itu tidak penting. Allah beristiwa, itu fi'il, perbuatan yang Allah sematkan untuk dirinya. Tiba-tiba mereka mengatakan kalau Allah beristiwa berarti di atas arsy Allah itu bentuknya terbatas, dibatasi dengan besarnya arsy. Kita mengatakan itu kekurangan yang tidak kita yakini. Berarti Allah butuh terhadap arsy.
Itu kekurangan yang sama sekali kami tidak pernah meyakini itu. Wa huwa ghaniyun anhu. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah tidak butuh arsy. Allah tidak butuh arsy. Allah dibatasi oleh arsy, Allah tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Itu adalah sifat kesempurnaan dan sifat pujian. Walakin laysa kulluhu ma wasafa Allah bihi nafsahu mutlaqan wala kulluhu yushtaqu minhu al-asma. Tapi bukan semua yang Allah sematkan untuk dirinya dari sifat, dari zat sifat itu adalah sifat kesempurnaan. Ketika kita mengatakan turun tadi, apakah arti dari turun itu semuanya kesempurnaan? Itu belum tentu. Maka kita tidak bisa menamakan Allah sebagai yang maha turun. Bal minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan ka qawlihi ta'ala Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wa sama nafsahu al-khaliqu wal razzaqu wal muhyi wal mumit wal mudabbir. Wa minha af'alun atlaqaha Allah ta'ala ala nafsihi ala sabilil jaza' wal muqabalah. Ingin kita kerucutkan jamaah kaum muslimin. Ada 3 bentuk sifat yang Allah sematkan untuk dirinya atau Allah nafikan untuk zatnya. Yang pertama sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ini, kalau kesempurnaan mutlak, maka sifat ini diambil dari nama Allah. Ada sifat yang tidak kesempurnaan mutlak, tapi dia baru kesempurnaan mutlak ketika kita nisbatkan kepada Allah. Itu seperti turun, sifat fi'liyah, beristiwa. Sifat-sifat kekurangan itu sama sekali tidak bisa kita sifatkan Allah. Al-jahil, jahil, tidak mungkin kita sifatkan Allah. Kotor, buruk, zalim, itu tidak bisa kita sifatkan Allah. Pengarang kitab kita di sini mengatakan ada bentuk ketiga dari sifat itu. Sifat yang kadangkala dalam kondisi tertentu sempurna, tapi dalam kondisi tertentu sifat ini tidak sempurna. Kita mensifatkan Allah dalam bentuk kesempurnaannya. Apa ya semiki baca. Ada kadangkala kata beliau, sifat dia bukan sifat kesempurnaan, tapi dalam kondisi tertentu sifat itu sempurna, dalam kondisi tertentu tidak sempurna. Sifat ini bisa kita sifatkan Allah dalam kondisi sempurnanya. Contohnya apa? Beliau mengatakan contohnya itu makar. Allah bersifat makar tidak? Ini siapa yang mau jawab ini? Salah jawab, ngulang syahadat. Kemarin kan dipertanyakan itu, mereka makar, mereka melakukan makar. Oh, orang itu pelaku makar. Sekarang kita bertanya balik, makar itu Allah kita sifatkan Allah dengannya atau tidak? Kan dalam Al-Quran banyak, wa makarallah, Allah melakukan makar. Kan ada dalam Quran, berarti kita sifatkan Allah. Ya, siapa yang mau jawab itu? Bagaimana kita sifatkan Allah dengan makar? Makar itu sering salah kita pahami. Anda ketika mendengar makar, yang muncul di kepala Anda itu negatif. Betul tidak? Makar. Itu pelaku makar. Itu langsung muncul negatif dia. Makar itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Kalau Anda cari dalam bahasa kita, usul makar itu, asal kata makar, kita tidak dapat itu. Karena istiqaq itu cuma kekhususan dari bahasa Arab. Bahasa kita nggak ada istiqaq, Pak. Bahasa Indonesia itu
Walaupun kita sangat mencintainya, tapi tidak sama seperti bahasa Arab. Anda tidak bisa bertanya kenapa dinamakan itu. Sekarang kalau Anda mengatakan kenapa makar itu dinamakan makar, Anda nggak tahu jawabannya apa. Profesor bahasa pun Anda tanyakan, dia tidak tahu. Pak, kenapa makar itu orang Indonesia menamakan makar? Ya memang dinamakan seperti itu jawabannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya istiqaq, derivasi kata itu. Itu keunikan dari bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu ketika dikatakan kosakatanya itu tidak terbatas. Kalau dihitung kosakatanya itu ada 20 juta lebih kosakata, 21 kali lebih dibandingkan bahasa Inggris. Itu kosakata yang dihitung, belum dilakukan istiqaq lafzi ataupun derivasi kata. Satu kata itu bisa dikembangbiakkan jadi ratusan kata. Itu namanya istiqaq. Dari kata alima, mengetahui, bisa lahir alim, al-alam, ilmun, alam, a'lam. Itu semuanya lahir dari satu kata ain, lam, nun. Dalam bahasa kita nggak ada itu. Kursi ya kursi, meja ya meja. Nggak ada meja nanti berubah jadi kata lain yang punya arti berbeda. Itu namanya derivasi kata. Itu kekhususan bahasa Arab. Makar, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dan ini jadi kitab mufradat beliau, itu bukan cuma rujukan untuk akidah salah. Semua ulama kaum muslim meyakini kitab itu rujukan untuk bahasa. Beliau mengatakan makar itu kadangkala terpuji. Makar itu madmum, kadangkala tercela. Makar itu apa? Makar itu Anda membalikkan kondisi dari kondisi yang sebelumnya dipikirkan oleh pelaku pertama. Ketika Anda membalikkan kondisi tanpa dia sadari, itu makar. Wa makaru, mereka membuat makar untukmu. Liyaqtuluka aw yukhrijuk, mengeluarkanmu dari Mekah ataupun membunuhmu. Anda tahu bagaimana makar penduduk Mekah terhadap baginda Rasul ketika mau hijrah. Itu di Darun Nadwah itu pentolan-pentolan Abu Jahal di situ, Abu Sofyan di situ, pentolan-pentolan Quraisy itu duduk. Bagaimana kita bunuh Muhammad jangan sampai dia hijrah ke Madinah. Duduk, mereka membuat makar. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan, semua pemuda dari setiap kabilah itu membawa pedang yang terhunus. Ketika Muhammad keluar, bunuh Muhammad dengan satu tebasan pedang, sehingga keluarganya tidak bisa menuntut siapa pembunuh. Karena yang membunuhnya itu seluruh orang Mekah. Makar luar biasa. Mereka melakukan makar. Allah mengatakan, wa makarallah. Allah membalas makar mereka. Allah membuat makar lain. Makarnya apa? Makar itu ketika Anda mendesain sesuatu tanpa dia ketahui, yang Anda desain itu keburukan untuknya, tapi orang kedua itu mendesain dengan desainan yang lain untuk membalas apa yang sudah Anda siapkan itu. Itulah makar. Kalau seperti itu arti makar, apakah semua makar itu buruk? Tidak. Bahkan kadangkala makar itu bisa terpuji. Allah membuat makar karena mereka membuat makar. Tapi karena makar ini terpuji ketika makar itu untuk membalas sebuah makar. Tapi kalau makar tanpa ada pendahuluan makar lain, itu tidak terpuji. Maka Anda tidak bisa mengatakan Allah membuat makar. Oh, tidak boleh. Tapi Anda harus mengatakan mereka membuat makar, Allah membuat makar. Harus mengatakan dulu ada orang lain, pihak lain yang membuat makar, baru Anda mengatakan Allah membuat makar. Tapi kalau Anda mengatakan, tiba-tiba Anda datang mengatakan Allah sedang membuat makar untuk saya, tidak boleh itu. Ada yang pihak orang kafir hari ini membuat makar, kita mengatakan
yamkurullahu bihim, Allah juga membuat makar untuk mereka. Hari ini mereka tidak berhenti membuat untuk kita makar. Kita meyakini Allah itu juga sedang membuat untuk mereka makar. Maka kata makar, istihza, mengejek. Allah mengejek tidak? Mengejek. Cuma Allah mengejek bagi mereka yang mengejek. Jangan tiba-tiba Anda mengatakan Allah mengejek. Ya, Allah mengejek. Allah mengejek. Fastahza'u. Mereka mengejek Allah. Allah mengejek mereka. Mengejek itu sama artinya juga. Seperti makar tadi. Dan ketika kita sifatkan Allah, itu sifat yang mahmud, yang terpuji. Ini pembahasan sifat makar, mengejek, khida, menipu. Mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Itu sifat-sifat yang kadangkala ada makna kesempurnaan dan kadangkala ada makna ketidaksempurnaan. Yang kita sifatkan Allah darinya itu sifat kesempurnaan. Ini jamaah kaum muslimin, hari ini saya dapati rupanya sifat makar ini yang menjadikan sebagian dai yang anti dengan akidah ini mengharuskan kita untuk membatalkan sifat-sifat Allah yang lain, sifat-sifat fi'liyah Allah, dengan kita membatalkan sifat makar. Maka ketika mereka mengatakan kenapa harus mentakwil? Kita harus mentakwil. Kalau kita tidak takwil, coba lihat dalam Al-Quran. Allah, kita akan mengatakan Allah itu melakukan makar. Sebagian jamaah kita ketika mendengar pernyataan demikian, dia berpikir, oh, betul juga, berarti harus takwil. Kalau tidak, Allah menipu, Allah mengejek, Allah membuat makar. Kita mengatakan, jauhkan dari kepala Anda apa arti makar yang Anda pahami dulu. Apa arti istihza, mengejek yang Anda pahami itu. Apa arti khida, menipu yang Anda pahami itu. Bukan seperti itu arti sebenarnya dari kata makar. Para ulama ahli bahasa sudah menjelaskan itu. Makar itu bisa terpuji, bisa tercela. Yang kita sifatkan Allah itu makar yang terpuji. Jadi ketika Anda dituduh pelaku makar, ya santai saja. Anda buat makar, ya betul makar nih Pak Jamal. Kita buat makar, cuma makar terpuji. Bukan makar tercela. Banyak saya dapati dalam beberapa dialog para dai untuk membantah akidah yang kita yakini ini. Mereka masuk dari pintu makar. Seolah-olah keharusan kita mentakwil sifat Allah supaya kita tidak mensifatkan Allah dengan makar. Padahal kita mengatakan makar itu bukan semuanya kekurangan. Tapi dalam kondisi tertentu justru makar itu sifat kesempurnaan. Ada orang membuat untuk Anda makar, Anda tidak bisa membalas makar mereka, itu Anda kurang. Masa Cihron bangai. Orang mendesain untuk Anda makar, tapi Anda tidak punya desainan membalas mereka terhadap makar mereka itu kurang. Kalau kita mengatakan Allah tidak membalas makar mereka dengan makarnya, itu kekurangan untuk Allah. Orang kafir Quraisy mendesain itu makar untuk risalah Allah. Allah tidak bisa membalas makarnya. Itu kurang. Justru kesempurnaan untuk Allah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin. Ini yang harus kita garis bawahi. Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Makar terbaik itu makar Allah. Makar paling sempurna itu makarnya Allah. Wallahu khairul makirin. Dan ketahuilah dalam Quran dijelaskan, Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Jadi ada kalanya, kata pengarang kitab kita di sini, Syekh Hafidz Al-Hakami, ada sifat yang sifat itu bukan semuanya sempurna. Kadangkala sempurna, kadangkala tercela.
tapi kita mensifatkan Allah dengan sifat itu dalam kondisi kesempurnaannya. Apa beliau kata? Walakin la yajuzu itlaquha 'ala Allah fi ghairi ma sikat fihi minal ayat. Tidak boleh kalian menamakan Allah ataupun mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tadi, sifat makar, sifat mengejek, sifat menipu tadi, kecuali dalam kondisi seperti ayat-ayat yang tercantum sifat itu. Apa kondisinya? Mereka melakukan, Allah melakukan. Jangan langsung mulai dengan Allah melakukan, karena itu merupakan pembalasan Allah untuk apa yang mereka lakukan. Kadzalika la yuqal, dan kita tidak menamakan Allah dengan sifat-sifat kekurangan tadi. Maka kita tidak mengatakan Allah itu maha makar, Allah itu maha menipu, Allah itu maha mengejek. Tidak, karena itu bukan kesempurnaan. Wala yaquluhu muslim wala aqil, tidak mungkin orang berakal dan muslim mengatakannya. Fa inna Allah lam yasif nafsahu bil makr wal kaid wal khida illa ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bighairi haqqin. Allah tidak menyebutkan dirinya dengan sifat makar, menipu, al-kaid. Al-kaid itu bentuk dari makar, tapi kaid itu lebih keras dari makar. Al-kaid itu enggak ada dalam bahasa kita. Kalau makar kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Kalau makar, membalas makar itu tanpa dia sadari. Tapi kalau kaid, dia sadari atau tidak dia sadari, itu lebih keras. Kadang-kadang kita membuat makar, tiba-tiba ingin membunuh dengan cara makar, tanpa dia sadari, dia terbunuh. Tapi kalau kaid, itu makarnya langsung dia tahu itu. Itu kaid, tingkatnya makar, levelnya lebih tinggi. Allah mensifatkan dirinya dengan kaid, tapi tetap sama dalam kondisi kesempurnaan. Wa kadzalika kidna li Yusuf, seperti itu kami melakukan kid li Yusuf. Apa itu kid li Yusuf alaihi salam dalam Quran surah Yusuf? Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sedang membuat makar. Nanti kita bawa ke guru, ya, kita bunuh atau kita tenggelamkan atau apa, kita bawa kembali dengan baju kita berikan kepada orang tua kita mengatakan Yusuf dimakan segala. Itu makar mereka. Padahal ketika mereka melakukan makar, Allah itu membalas makar mereka dengan kaid. Rupanya sumur itu yang mengantar Yusuf ke singgasana. Kalau saudaranya tahu itu yang mengantar Yusuf ke singgasana, mereka tidak akan melakukan itu. Biar Yusuf main dengan orang tuanya di kampung daripada dia jadi raja. Rupanya mereka melakukan makar, Allah membalas makar mereka dengan kaid. Tapi tetap kita tidak mengatakan Allah itu kaid, maha pelaku kaid. Sifat itu hanya kita sifatkan dalam bentuk pembalasan dari Allah untuk apa yang mereka lakukan terhadap Allah, ala sabilil jaza. Baru boleh kita sifatkan Allah dengan sifat itu dalam bentuk pembalasan saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ke depan jamaah kaum muslimin, dengan izin Allah kita masuk kepada sifat yang paling besar dari sifat-sifat yang ada. Sifat yang paling ini, bahkan pengarang kitab kita itu sampai menguatkan sifat ini dengan beberapa pertanyaan selanjutnya, yaitu sifat al-ulu, sifat ketinggian untuk Allah. Pertanyaan Allah di mana yang dulu itu sangat legal, bahkan menunjukkan pembuktian terhadap keimanan, sekarang sudah jadi pertanyaan ilegal. Allah di mana? Iblis juga katanya yang kengkan. Padahal dulu biasa saja orang bertanya Allah di mana. Bahkan Rasul bertanya kepada budak untuk membuktikan keimanannya. Kita akan masuk pembahasan al-ulu, karena pembahasan itu akan menjadi pembahasan inti dari sifat-sifat Allah, dan itu inti dari khilafiyah atau perselisihan yang terjadi di kubu kaum muslimin terhadap zat dan sifatnya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jamaah kaum muslimin. Silakan. Ya, sebenarnya kalau boleh saya potong, merubah itu bukan semua makar merubah dan bukan semua merubah itu makar. Merubah itu lebih luas lagi dibandingkan makar. Makar itu kalau kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan kitab mufradatnya, makar itu sarful ghair amma yaqsiduhu bihila. Anda memalingkan seseorang dari tujuannya dengan tipu daya. Ada tipu dayanya, itu baru makar. Maka sehingga nampak di kepala kita makar itu negatif karena ada tipu daya dia. Anda memalingkan seseorang dari apa yang dia inginkan. Kafir Quraisy itu punya target untuk membunuh Muhammad. Berbagai macam cara mereka lakukan supaya keluarga Bani Muttalib ini tidak bisa menuntut pembunuh. Ya sudah, satu pedang Muhammad keluar, bunuh dengan satu pedang. Ketika ditanyakan nanti siapa yang membunuh Muhammad, semua Arab. Mereka akan menerima dia. Oh, tidak ada cara lain kecuali menerima ganti 100 ekor unta. Ya kita bayar 100 ekor unta, gampang. Makar mereka sempurna sekali. Tujuan mereka Muhammad terbunuh. Rupanya Allah punya makar lain. Makar itu memalingkan mereka dari tujuan target mereka dengan tipu daya. Baginda Rasul tempat tidurnya ditiduri oleh Ali. Selimut hijau beliau yang beliau gunakan untuk tidur itu diselimuti Ali. Bangun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupanya Allah sudah melakukan makar terhadap pemuda-pemuda Quraisy. Mereka ketiduran. Mereka semuanya tidur. Rasul mengambil pasir melempar ke wajah-wajah mereka. Qabahallahu wujuhakum, sangat jelek wajah kalian. Rupanya pasir itu menimpa semua wajah pemuda-pemuda itu. Itu makar Allah. Kalau kita lempar pasir, satu orang belum tentu kena apa. Ini semuanya kena manduk. Itu makar Allah. Makar itu upaya mereka gagal dengan hilah. Apa itu hilah? Tipu daya. Kenapa muncul makna negatif? Karena ada tipu daya. Bagi kita tipu daya itu semuanya sepertinya negatif. Padahal belum tentu tipu daya itu negatif. Kadangkala kalau tipu daya itu untuk yang baik, maka tipu daya itu terpuji. Ya, tipu daya tapi tujuannya kebaikan, dia jadi terpuji. Tapi kalau tujuannya keburukan, itu baru tercela. Jadi yang harus kita pastikan, makar itu bukan cuma berarti merubah tujuan mereka, merubah target mereka, tapi dengan tipu daya yang mereka tidak ketahui. Tapi kalau tipu dayanya kita biarkan mereka mengetahuinya, itu tingkatnya lebih tinggi dari makar. Allah mensifatkan dirinya dengan kaid. Itu namanya kaid. Kada yakidu fayakiduna kaida fanakidu kaida. Mereka membuat kaid, kami membuat kaid. Kaid itu makar level tinggi dia. Tidak kita sembunyikan lagi, biar aja tahu, nggak masalah. Karena kalau dia tahu, jerahnya 2 kali. Kadang-kala kita membuat makar, dia tidak tahu, itu jerahnya sekali. Dia gagal terhadap ambisinya. Tapi kalau dia tahu, itu efek jerahnya 2 kali. Itu kaid. Itu lebih tinggi lagi. Jadi merubah target atau ambisi sesuatu dengan tipu daya yang orang itu tidak mengetahuinya. Itu makna detail untuk makar. Dan itu kata beliau, kalau tipu daya itu untuk kebaikan, fahuwa mahmud, maka tipu daya itu terpuji. Makar itu maka terpuji. Kita sifatkan Allah dengannya. Kalau dia tujuannya keburukan, maka tercela.
Wallahu taala alam bisawab. Ini saya hadiahkan kitab ini, sudah pernah dapat? Belum ya, silahkan. Ini Pak Junaidi ini termasuk yang paling aktif beliau. Ya, jazakallahu khair. Baik, walaupun kitab tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, nabi kinyo kitab hanali tinggal tanda tanya. Ya, silahkan jamaah. Kalau tidak ada kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.